anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, sehat. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Okta untuk melakukan pembelajaran PAI. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan shalihan maqbulan. Amin. Radina, Nailis, Nurul, Anadia, Syifa, Endini, Rizka, Chelsea, Salsa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul adzim. Pagi ini kita akan mempelajari berapa? Bab 9. Ada yang tahu judulnya? Pernikahan atau indahnya membangun mahligai. Sebagai pengantar, mungkin sudah ada yang mendengar tentang apa sih pernikahan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Ikatan yang suci. Terus apalagi pernikahan itu tentang apa saja? Ibadah yang mulia. Terus menjalankan sunnah Rasul. Apalagi menghindari maksiat. Gimana? Sarana untuk menyempurnakan separuh agama. Berarti kalau masih sendiri itu masih belum sempurna. Pernikahan yang suci. Di sini pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang ditandai oleh adanya akad atau biasa kita sebut sebagai ijab kabul. Nah, pernikahan merupakan ibadah yang spesial dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai ibadah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan. Misalnya di dunia ini cuma ada laki-laki saja, misalnya. Tidak ada keturunan. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaq tahada batila. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah atau pelajaran di balik itu semua. Terus setiap pernikahan pasti ada tantangannya karena menyatukan dua individu yang berbeda. Berbeda karena apa? Latar belakang, karakter, budaya. Makanya tidak jarang dalam rumah tangga itu pasti terjadi pertengkaran. Disikapi dengan cara yang bijaksana. Makanya apa? Ketika sebelum menikah itu kalau bisa harus punya sangu. Sangu itu tidak hanya sesuatu yang tampak saja, tidak hanya harta. Tapi sangu yang bagaimana? Misalnya dari pola berpikirnya itu sudah dewasa, model pembelajaran dan tujuan yang mau kita lalui. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Untuk model pembelajarannya tadi di awal problem based learning. Tujuannya di sini menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Berapa sih jumlah mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki? Mas kawin. Apa sih yang namanya mahar, yang namanya mas kawin? Harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri. Lebih jauh membahas tentang apa itu pernikahan, dalil, kemudian syarat rukun, tujuan, prinsip-prinsip dalam pernikahan. Kita bahas dulu studi kasus di layar kita ini. Sebuah pasangan muda itu memutuskan untuk menikah, tapi mereka dihadapkan dengan tantangan adat yang berbeda, sehingga membebankan pihak laki-laki untuk
perceraian terhadap perempuan. Mereka belum memahami dasar hukum dan nilai pernikahan dalam Islam. Apa saja masalah yang muncul dalam kasus ini? Bagaimana adat mempengaruhi pemahaman tentang pernikahan dalam Islam? Silakan kalian catat di lembar tugas yang sudah saya bagikan. Karena sudah ada kebiasaan sejak dulu dalam menggunakan adat istiadat pernikahan yang karena itu telah menjadi kebiasaan dari dulu, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal tersebut sebagai aturan. Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam secara umum itu yang paling atas. Apa artinya? Mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Jadi asal hukum pernikahan, munakahat itu adalah mubah atau boleh. Maksudnya gimana? Hukum pernikahan ini dari mubah, wajib, sunnah, makruh, haram ini dilihat dari kesiapan orang yang mau melaksanakan pernikahan. Seseorang dihukumi wajib untuk segera menikah apabila seseorang sudah mampu membayar mahar, dia sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, dan kira-kira kalau untuk menafkahi anak orang lain atau calon istrinya itu juga sudah bisa, mampu, cukup untuk, dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina pun itu harus dipenuhi. Hukumnya ada siapa saja? Calon istri, kawin nikah, anak saksi, ijab kabul. Nah, di sini masing-masing dari hukum itu harus terpenuhi. Kalau misalnya aku pengen nikah, nggak udah punya calon, nggak ada, nggak bisa. Tidak akan terjadi pernikahan. Terus misalnya mau nikah, tapi dua orang saksinya perempuan, bisa nggak? Enggak, saksi itu harus laki-laki. Dua orang saksinya harus laki-laki. Ya, beragama Islam. Terus atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan. Terus bukan mahram. Jadi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan perkawinan dari pihak keluarga dengan perempuan. Kemudian yang istri, apa syaratnya? Agamanya Islam. Kemudian enggak dipaksa lagi. Iya. Perempuan kalau suaminya dua tidak boleh. Kalau laki-laki boleh, bahkan 4. Kalau perempuan suaminya 2, kasihan nanti keturunannya tidak jelas. Itu nanti bin atau binti siapa? Ijab kabul. Ijab itu apa? Kabul itu apa? Ijab serah, kabul terima. Betul, bagus. Lafaz ijab itu yang bagaimana? Iya, yang diucapkan walinya. Ucapannya gimana? Saya nikahkan dan kawinkan putri saya, kalau wali nasab ya. Hanya lafaz kabul, saya terima nikah dan kawinnya. Tujuan pernikahan sekarang. Tujuan pernikahan pertama menjaga diri dari perbuatan maksiat. Terus mengamalkan apa yang disebut dengan sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasulullah, kenapa kok pernikahan disebut sebagai sunnah Rasulullah? Angkat tangan. Karena perbuatan Rasulullah. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya apa? Tenang. Tenang. Ya, sakinah itu tenang. Jadi ketika misalnya sebelum menikah itu kita punya perasaan dengan lawan jenis, itu suatu hal yang normal ya. Tapi belum saatnya untuk kita atau kalian lah mengungkapkan, karena memang belum waktunya. Jadi ketika masih sendiri nih kayak kalian, berpandang-pandangan kepada lawan jenis dan menimbulkan syahwat, itu saja dosa. Pengertian mahram. Mahram di sini secara bahasa berarti yang diharamkan untuk dinikahi. Ayah menikahi anak kandungnya, itu tidak boleh.
dalam Islam. Karena di biologi itu juga dijelaskan bahwa kalau misalnya menikahi masih hubungan darah yang dekat, ini bisa menyebabkan keturunan yang cacat. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, kita akan melakukan yang namanya refleksi atau kita mengulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang saya dapatkan hari ini adalah ternyata melaksanakan pernikahan itu bisa dilakukan dengan adat masyarakat asalkan sesuai dengan syariat. Ya. Dalam menikah itu kan biasanya kalau masyarakat itu mahalnya itu ada yang tahap tinggi gitu. Ternyata itu bisa ditinggalkan kalau memberatkan dalam agama Islam. Yang kamu dapatkan, hal baru yang kamu dapatkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Bisa mengetahui apa itu arti pernikahan yang sebenarnya, mengetahui pernikahan dengan adat itu diperbolehkan dalam. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.